Matahari bersinar, burung-burung berkicau, semua berjalan dengan baik. Perkara barangnya Bang Medi itu rusak, ya takdir lah ya. Kalau nggak viral ya nggak diurus. Emang agak lain. Kasus-kasus yang terjadi sering mandek kalau belum ditinju sama jempol-jempol netizen. Kasus-kasus viral yang berhubungan dengan bea cukai saat ini harusnya jadi trigger untuk mereka berbenah. Ya karena kasusnya emang udah aneh-aneh banget. Bayangin aja nih, ada kejadian di mana ada TKW yang namanya Yuni, di mana dirinya tuh ngirimin sebuah gamis yang dia beli seharga 200.000. Nah, kejadian ini terjadi di tahun 2023. Tapi kok ya bisa baju gamis yang harganya 200.000 jadi kena denda 9 juta rupiah. Harganya naik nggak main-main. Sama orang pajak Bapak? Saya dengan Pak Arif Kurniawan, Bu, petugas. Bukan, saya tidak peduli sama siapa, sama orang pajak. Saya petugas bea cukai, Bu. Atau yang kemarin punya kasus-kasus gama anak buahnya GP Ansor itu, atau anu nih sampean, atasannya sampean? Maksudnya? Kan yang kemarin pajak-pajak itu kan bohong tuh, ternyata mereka korupsi gitu loh Pak. Saya ingin memastikan gitu loh. Bu, saya Pak Arif Kurniawan, Bu, petugas bea cukai. Nanti saya bantu ya kan? Pak Ijo, saya tahu ojo nyocos saya. Aku gitu bingung sekarang. Mana ada beli gamis 200 kok 9 juta dendane. Dodol apa wi? Kalau memang ibunya nggak sanggup. Bukan, aku bukan masalah sanggup nggak sanggup. Pemeriksaan. Ya? Pak Ijo, bukan masalah sanggup tidak sanggup. Saya itu harus komunikasi dengan keluarga. Iki wong gendeng bebekku iki. Betul sekali. Itu nggak masalah, tapi begini. Nah, karena kejadian itu, dia langsung telepon ke seorang pria yang ngaku sebagai pegawai bea cukai. Kejadian ini ngebuat pihak bea cukai berkomentar. Nirmala Dwi Herianto bilang kalau kasus TKW Hongkong tersebut adalah penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Dirinya bilang kalau masyarakat perlu banget paham dengan indikasi awal serta langkah apa yang dapat diambil buat antisipasi penipuan. Nirmala juga ngejelasin kalau biasanya si oknum penipu bakal nyebutin jumlah tagihan yang nggak wajar, terus gunain nomor telepon pribadi. Nah, habis itu intimidasi dengan ngancem bakal kena hukum pidana kalau nggak mau kooperatif. Dan puncaknya minta duit yang bayarnya aja pakai rekening pribadi. Jadi dari pihak cukai kalau ada tagihan nggak akan lewat telepon, tapi bakal lewat sistem yang udah ditetapkan. Tapi karena video tersebut hanya sepenggal aja tanpa ada penjelasan lanjutan, masyarakat salah menilai kalau yang melakukan tersebut malah dari pihak bea cukai. Kalau udah gini kan repot ya, nama baik instansi jadi kecoreng. Terus nih, kasus yang melibatkan bea cukai datang dari kasus alat belajar untuk siswa tunanetra yang ditahan selama 2 tahun. Kalau ini bukan oknum penipuan, yang ini beneran ulah dari bea cukai sendiri. Jadi awalnya tuh ya, ada seorang warga yang mengeluh alat pembelajaran tunanetra bernama Tapilo ditahan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai SOTA. Nah, cerita ini diunggah ke sosmed dan viral. Nah, kalau udah viral gini kan netizen jadi enak buat silaturahmi. Alat pembelajaran ini dikirim dari OHFA Tech yang berada di Korea Selatan, di mana barang tersebut ditunjukkan untuk SLBA, Pembina Tingkat Nasional Jakarta. Dan ini barang datang tuh pada 18 Desember 2022. Cabe, barangnya ditahan di bea cukai dong. SLB dapat bantuan alat belajar untuk tunanetra dari perusahaan Korea. Pas mau diambil di bea cukai SOTA, malah suruh bayar ratusan juta. Mana ada denda gudang per hari. Dendanya per hari guys, ngalahin bank gak tuh? Bunga bank aja per bulan, ini denda gudang per hari. Intinya mah bea cukai butuh dokumen tambahan untuk proses barang dan penetapan harga barang tersebut. Nah, menurut kabar yang beredar, sekolah tuh udah ngirimin dokumen yang dibutuhkan. Tapi ya itu, karena barang tersebut prototipe yang masih di tahap perkembangan dan masih merupakan barang hibah untuk sekolah, maka nggak ada harga barang tersebut. Maksudnya kan gimana mau ngasih invoice? Nah, barangnya aja yang dikirim kan itu dikasih orang.
Setelah itu pihak sekolah menerima email tentang penetapan nilai barang sebesar 361 juta. Sekolah juga diminta untuk ngirim sejumlah dokumen yang diantaranya konfirmasi setuju bayar pemberitahuan impor barang khusus sebesar 116 juta, laporan surat kuasa, lampiran NPWP sekolah, dan lampiran bukti bayar pembelian. Kok bisa ya barang yang gak ada harganya malah jadi punya harga sendiri, ratusan juta lagi. Aji mumpung banget gak sih? Terus nih ya, pihak sekolah nggak setuju dengan pembayaran pajak tersebut karena barang tersebut merupakan barang hibah alat pendidikan yang nantinya digunakan untuk siswa tunanetra. Miris ya guys, ini tuh untuk adik-adik kita agar bisa belajar. Dengan keterbatasan indera mereka untuk mengenyam dunia pendidikan masih aja dibatasi dengan regulasi yang memberatkan para siswa. Nah, habis ini viral, baru tuh mereka diproses dan diserahkan dengan sambil berfoto bersama dan full senyum. Nggak ada rasa malu, nggak ada rasa kecewa, full senyum. Kan lagi difoto juga, masa harus cemberut? Beda dengan budaya malu di negara Jepang, dimana kalau pejabatnya melakukan kesalahan, waktu difoto pun nunduk bener-bener nyesel. Nah, dari pihak bea cukai bilangnya karena ada kesalahpahaman aja. Ngeri nggak tuh salah paham selama 2 tahun? Salah paham apa nggak mau paham? Beda tipis lah ya. Sebenarnya tuh ya ramenya bea cukai diawali dari kasusnya ini. Jadi ada konten kreator Medi Renaldi yang mengeluhkan barangnya ada ditahan sama bea cukai. Medi Renaldi ini kan emang biasa nge-review mainan. Nah, barang yang dimaksud itu barang dari perusahaan Robosen. Dia itu jadi satu-satunya konten kreator yang dikasih privilege buat nge-review mainan Transformer terbaru. Tapi ya itu, barang kan lagi ditahan sama bea cukai, jadi kontennya jadi tertunda. Nah, dari pihak cukai ada permintaan nih untuk mengirimkan invoice dan bukti pembelian sebesar 1.699 US dollar atau ya sekitar 27 juta. Bentar. Tapi kan ini kan barang review ya, dimana Medi Renaldi ini dikirimin bukannya beli. Kok diminta invoice segala sih? Belum lagi nih ya, barang juga belum dirilis. Kok bisa bea cukai tahu harganya? Nah, itu yang bikin aneh. Lagian kalau Megatron udah dirilis, harganya tuh cuma 899 US dollar. Jadi di kisaran 14,6 juta aja. Ini gimana ya, kok harga barang bisa salah? Nah, belum lagi nih customer service-nya, waktu dihubungi nggak responsif, kan jadi tambah konyol berlipat-lipat. Nah, waktu Bang Medi bikin tweet, rame tuh. Viral adalah solusi ketika sulitnya birokrasi. Singkat cerita, akhirnya barangnya bisa didapat, tapi masalah belum kelar dong. Ternyata boxnya itu peyok, robek, lock rusak, ada bagian yang hilang. Jadi ada indikasi barangnya udah dibuka dulu dong sama oknum yang kurang bertanggung jawab. Siapa ya oknumnya ya? Update, gua baru aja syuting Megatron dan ternyata setelah gua cek ada yang hilang isinya. Yang dimana isinya buat gua cukup penting untuk para kolektor karena itu adalah koin spesial 40 tahun anniversary Transformers. Bentar gua kasih lihat. Nih, harusnya di bawah sini itu, ini kan manual book ya. Ini sih tuh kayak manual book gitu kan. Ya, gitulah. Manual book tuh, nggak ada apa-apa lagi. Bener-bener lembaran kertas aja tuh kan. Nah, ini nih harusnya ada kotak lagi isinya koin gitu. Nih, gue udah lihat juga reviewer luar negeri ada juga kotaknya kayak gitu dan ada koinnya. Ini nggak ada, ini hanya kotak sobek berisi chargernya. Dan sisanya udah gue cek juga sih. Ini udah gue tublek-tublekin juga nggak ada tuh. Terus di Megatron udah pasti nggak ada. Di sini juga nggak ada. Nah, ya. Intinya, ya mungkin kesalahan gua atau Robosen, mungkin Robosen naro atau guanya tadi nggak sengaja menghilangkan, tapi gua. Dan meski Bang Medi udah mengeluhkan tentang barangnya yang sobek dan ada barang hilang, pihak bea cukai nggak ada permintaan maaf tuh. Semua berjalan seperti biasa, matahari bersinar, burung-burung berkicau, semua berjalan dengan baik. Perkara barangnya Bang Medi itu rusak, ya takdir lah ya. Teman-teman, kita tuh lagi diajarin tentang legowo dan ikhlas. Jadi, lihat kejadian ini dari sisi baiknya ya guys, positive thinking.
Gimana pendapat kalian dengan permasalahan-permasalahan tadi? Silahkan komen tanggapan kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Atau kalian juga bisa nyawer dengan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih udah nonton. Kekuatan tanpa kebaikan hanyalah kekejaman. Dan ini Relung Nanas.